Halo semuanya, para rebahan yang telah banyak belajar untuk menerima keadaan tanpa harus membenci sebuah kenyataan. Dan sampai sejauh ini cukup hebat untuk yang pernah dilakukan, karena dewasa itu menyakitkan. Dan balik lagi dengan saya Cingkarya di sini yang akan merangkum alur cerita film yang rilis pada tahun 2016 dan berjudul Inside. Film yang menceritakan seorang wanita yang bernama Sarah yang tengah hamil dan akan segera melahirkan. Dan Sarah pun harus berjuang untuk menghadapi seorang psikopat yang menginginkan bayinya. Bagaimanakah kisahnya dan akankah Sarah dapat menyelamatkan diri dari psikopat itu? Ataukah sebaliknya yang akan terjadi? Sebelum kita lanjut ke alur ceritanya, tak lupa juga saya ingatkan, konten ini hanyalah full spoiler. Film dimulai dengan sepasang suami istri yang bernama Matt dan Sarah yang sedang berada di dalam mobil di tengah hujan lebat. Mereka berdua membicarakan tentang nama bayi yang nantinya akan dilahirkan oleh Sarah. Di tengah obrolan itu, tiba-tiba Sarah merasakan bayi tersebut bergerak sangat kuat. Dan Sarah pun menyuruh Matt untuk memegang perutnya. Karena Matt yang lengah dan tidak melihat ada sebuah mobil yang berlawanan arah dengan mereka, hingga menyebabkan terjadinya sebuah kecelakaan dan merenggut nyawanya Matt. Scene pun berganti saat Sarah sedang melakukan USG terhadap bayinya, dan dokter pun mengatakan bahwa bayinya Sarah belum juga mengalami kontraksi. Padahal usia kandungannya Sarah sudah waktunya untuk melahirkan bayinya. Hal ini terjadi karena efek dari sebuah kecelakaan yang dialami Sarah beberapa waktu lalu. Scene pun berganti saat tetangganya Sarah yang bernama Isa datang ke rumahnya untuk bertamu. Setelah Isa masuk, Sarah pun bercerita kepada Isa bahwa orang-orang masih sering menghubungi nomor teleponnya Matt, karena orang-orang masih belum banyak yang mengetahui bahwa Matt telah meninggal. Lalu Isa pun menyarankan untuk mengganti nomor teleponnya, dan Sarah pun menolaknya. Lalu Sarah pun mengatakan bahwa ia berencana untuk menjual rumahnya dan tinggal bersama ibunya untuk sementara waktu. Hal ini dilakukan Sarah karena ia tak sanggup untuk berada di rumahnya sendirian, yang mana ia akan selalu menahan kesedihan yang masih teringat akan mendiang suaminya. Sebagai tetangga yang baik, Isa pun mengatakan bahwa ia siap membantu Sarah ketika Sarah merasa kesulitan, dan Isa pun mencoba menghibur Sarah dengan mengajaknya untuk makan malam di rumahnya dan juga untuk merayakan Natal bersama. Namun sayangnya Sarah menolak ajakan itu karena saat ini Sarah sedang tak ingin bersenang-senang. Setelah itu Isa pun pulang ke rumahnya. Dengan sabarnya Sarah menunggu kedatangan ibunya. Lalu Sarah pun meletakkan kunci rumahnya di dalam kotak pos yang nantinya akan digunakan ibunya untuk masuk ke dalam rumah. Malam harinya, saat Sarah yang sedang sendirian di dalam kamarnya, lalu ia mendengar seseorang sedang mengetuk pintu rumahnya. Dan mulanya Sarah mengira itu adalah Isa. Namun ternyata seorang perempuan yang tak ia kenali. Karena gelapnya malam, sehingga Sarah pun tak bisa melihat wajah perempuan itu. Lalu perempuan itu meminta bantuan kepada Sarah untuk meminjamkan ponsel karena mobilnya mogok dan ponselnya kehabisan baterai. Sarah yang tak mengenal perempuan itu sehingga membuat Sarah enggan membuka pintu, dan Sarah pun beralasan bahwa ia tidak memiliki ponsel. Dan Sarah juga mengatakan bahwa suaminya sedang tidur, dan ternyata perempuan itu mengetahuinya tentang suami Sarah yang telah meninggal. Karena pernyataan perempuan itu membuat Sarah kaget dan juga takut. Perempuan itu terus menggedor pintu untuk masuk ke rumahnya Sarah, yang membuat Sarah semakin takut. Lalu Sarah mengatakan bahwa ia akan menelpon polisi jika perempuan itu terus memaksanya untuk membuka pintu. Dengan peringatan itu, Sarah pun berhasil membuat perempuan itu pergi. Untuk memastikan suatu keadaan yang benar-benar aman, Sarah pun menelpon polisi dan mengatakan bahwa ada seorang perempuan yang tak ia kenali ingin masuk ke rumahnya. Dan Sarah pun tak lupa untuk menghubungi Isa, karena Isa yang sedang merayakan Natal sehingga dia tak menjawab teleponnya. Lalu Sarah pun meninggalkan pesan suara untuk Isa. Tak lama kemudian polisi pun datang dan memeriksa rumahnya Sarah. Namun polisi itu tak menemukan siapapun, dan polisi itu pun mengatakan
bahwa nantinya temannya akan datang untuk mengeceknya lagi. Setelah polisi itu pergi, Sarah pun kembali ke kamarnya untuk tidur. Namun sayangnya, perempuan yang tadi dikiranya telah pergi ternyata masuk ke dalam rumahnya Sarah dengan menggunakan kunci yang telah diletakkan Sarah di dalam kotak pos di depan rumahnya. Dan perempuan itu pun langsung masuk ke dalam kamarnya Sarah. Lalu perempuan itu membuat Sarah tidur dan juga mengikatnya. Lalu ia juga memberikan Sarah sejenis obat perangsang bayi lahir. Setelah itu Ishak pun datang dan perempuan itu menghampiri Ishak dan juga mengatakan bahwa ia adalah ibunya Sarah. Dan ia juga mengatakan saat ini Sarah sedang istirahat dan tak bisa untuk diganggu. Ishak yang tak merasa curiga dan ia pun pulang ke rumahnya. Dan tiba-tiba ibu Sarah pun datang karena ibu Sarah yang sangat khawatir. Lalu ia pun langsung masuk ke dalam rumahnya Sarah. Karena Sarah yang tak antisipasi terhadap perempuan itu sehingga membuat Sarah salah mengira dan membuat ibunya Sarah meninggal. Sarah pun sangat sedih atas ketidaktelitiannya. I didn't know. Please don't leave me, please. I love you so much. Stay with me, please, 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 Mom, please. Lalu Ishak pun datang karena ia merasa ada keanehan dan ia pun sangat terketu melihat apa yang telah terjadi. Saat Sarah sedang menjelaskannya kepada Ishak dan tiba-tiba perempuan itu menghampiri Ishak untuk melewatkannya. Melihat apa yang telah dilakukannya kepada Ishak, Sarah pun pergi dan mengunci pintu. Lalu perempuan itu pun menyuruh Sarah untuk membuka pintu karena Sarah akan melahirkan dan ia akan membantunya. Namun Sarah yang tak percaya begitu saja. Lalu Sarah pun mencoba mencari bantuan di luar dan dari jendelanya Sarah melihat Brian untuk meminta pertolongan. Karena jarak yang begitu jauh sehingga suara Sarah tak terdengar oleh Brian. Seakan seperti berteleportasi. Tiba-tiba perempuan itu sudah berada di belakang Brian dan langsung melewatkannya. Scene pun berganti saat polisi yang sedang berpatroli malam mampir untuk mengecek rumahnya Sarah. Perempuan itu yang mengetahui kedatangan polisi, lalu ia pun mencuci tangannya agar nantinya tidak membuat polisi itu curiga. Dan polisi itu bernama Meg. Lalu Meg pun menanyakan keadaan kepada perempuan itu. Dan ia mengatakan bahwa semuanya baik-baik saja dan tak ada yang perlu dikhawatirkan. Meg pun percaya dan berniat untuk pergi. Namun saat di dalam mobil, temannya pun bercanda dan mengatakan bahwa ia hendak melahirkan. Dan temannya yang akan menjadi bidannya mendengar hal itu membuat Meg curiga karena wanita yang ditemuinya tidak sedang hamil. Meg pun kembali ke dalam rumah dan bertanya di mana bayinya. Dengan waktu yang bersamaan, Sarah pun datang. Lalu perempuan itu langsung menyerang Meg dan Meg pun membalasnya. Dengan kondisi Meg yang memprihatinkan sehingga perempuan itu dengan leluasa melewatkan Meg. Temannya Meg yang berada di dalam mobil, seorang polisi wanita, merasa curiga karena Meg yang tak kunjung kembali. Lalu ia pun menyusul ke dalam rumah. Di sisi lain, perempuan itu kembali mencari Sarah. Dan Sarah pun telah bersembunyi sehingga ia tak menemukannya. Lalu Sarah melakukan pembelaan diri yang menyebabkan perempuan itu pingsan. Dan Sarah pun turun ke bawah dan ia melihat temannya Meg yang sedang bersedih. Dan polisi itu pun curiga bahwa Sarah lah yang melakukannya. Lalu Sarah pun mengatakan bahwa orang yang dicari berada di atas sana. Dan mereka pun ke atas, namun tak menemukan siapapun di sana. Ketika sedang dalam kebingungan, air ketubannya Sarah pun pecah. Dan di saat itulah, tiba-tiba lampu mati. Lalu Sarah mengatakan bahwa semua ini adalah ulah perempuan itu. Ketika polisi itu sedang memperbaiki lampu, lalu dari belakang perempuan itu melewatkannya. Lalu perempuan itu pun mencari Sarah lagi dan ia mengatakan bahwa bayinya Sarah akan menjadi miliknya dan ia yang akan membantu Sarah dalam proses persalinannya. Sementara itu Sarah yang ingin mempertahankan bayinya dan terjadilah baku hantam lagi. Karena Sarah yang dapat membela diri, ia pun masuk ke dalam mobil dan menelpon polisi untuk meminta bantuan. Dan perempuan itu pun datang lagi dan ia pun masuk ke dalam mobil dengan memecahkan kaca. Di mana saat mobil yang sedang melaju, baku hantam pun terjadi lagi karena Sarah telah menabrak sesuatu sehingga membuat perempuan itu pingsan. Dan Sarah pun dapat melarikan diri. Lalu Sarah pun pergi ke rumah tetangganya untuk meminta bantuan
Karena tidak ada yang menyahut, Sarah pun langsung masuk ke rumah itu. Dan betapa kagetnya Sarah bahwa itu adalah rumah perempuan tersebut. Dan di dinding kamarnya terdapat banyak foto wanita itu dengan seorang bayi dan juga dilengkapi dengan peralatan bayi. Sarah yang mendengar kedatangan perempuan itu, lalu Sarah pun pergi keluar rumah. Dan Sarah yang sudah tak sanggup berjalan lagi, ia pun duduk di atas penutup kolam renang itu. Setelah perempuan itu kembali, lalu Sarah pun menanyakan kenapa ia menargetkan dirinya. Dan perempuan itu mengatakan bahwa Sarah telah merenggut bayinya karena kecelakaan waktu itu. Lalu Sarah pun mengatakan bahwa semua itu tidak sengaja. Sarah dan suaminya yang terlalu senang karena bayinya yang bergerak sangat kuat sehingga membuat dirinya lengah. Namun hal itu tidak membuat perempuan itu menghentikan aksinya untuk mengambil bayinya Sarah. Dan karena senjata yang dibawa perempuan itu menyebabkan terbelahnya penutup kolam di sekitar mereka. Saat di dalam air, perempuan itu melihat Sarah yang sudah tak sanggup bertahan lagi. Lalu perempuan itu menaikkan Sarah ke permukaan. Dan setelah di permukaan, Sarah pun melahirkan bayinya dan polisi pun datang. Film pun diakhiri dengan memperlihatkan perempuan itu yang tak berhasil menyelamatkan dirinya ke permukaan. Itulah tadi alur cerita film Insect. Jika ada kesalahan dalam penyampaian alur ceritanya, silahkan tinggalkan komentar agar kedepannya saya lebih baik lagi. Dan terima kasih banyak buat yang telah menontonnya sampai akhir dan juga yang sudah subscribe channel ini. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.